Permisi Bapak. Ya, permisi, selamat siang Nak Siang Pin. Bapak. Baik, silakan duduk. Gimana nih kabar Nak Pin hari ini? Saya mau baik-baik aja Pak. Belum kesini, Nak Pin habis dari mana nih? Apakah Nak Pin sudah makan siang? Saya habis selesai kerja Pak. Kayak biasa ngerjain tugas kampus, terus saya berangkat kuliah, ketemu sama teman-teman, sama dosen, terus saya makan siang tadi di kantin. Terus udah, gitu aja Pak. Oke, syukurlah. Nih, kalau Nak Pin udah makan siang, bagaimana kelas Nak Pin hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Kalau kelas hari ini asik sih Pak. Semuanya berjalan dengan baik adanya karena memang matkul hari ini yang saya suka, makanya saya happy. Cuma ya bosen Pak gitu-gitu aja. Oke, sebelum kita lanjut nih, Bapak ingin memastikan nih apakah Nak Pin hari ini sudah dalam keadaan yang siap untuk coaching hari ini. Terus dari duduk dulu nih, apakah Nak Pin sudah nyaman? Kalau dinilai Nak Pin belum terlalu nyaman, Nak Pin boleh menyamarkan dulu mau duduk di mana. Mungkin mau minum-minum dulu silahkan. Terus mau tarik nafas atau apa senyamannya Nak Pin dulu sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya. Baik Pak. Saya mencoba untuk menyamankan diri saya Pak karena sebenarnya konseling ini saya yang butuh Pak, tapi nggak tahu kenapa saya belum ada keinginan untuk datang terus ngobrol sama Bapak. Cuma ya saya sebisa mungkin untuk menyamankan diri saya aja Pak. Oh ya, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan ke Nak Pin bahwa konseling hari ini tuh bersifat rahasia. Jadi Nak Pin bisa bebas untuk bercerita apa aja tanpa takut untuk masalah Nak Pin ini bocor ke orang lain. Baik Pak, saya mengerti dan saya percaya sama Bapak. Baik. Sebelumnya, apakah kembali lagi ke topik tadi ya Nak Pin, ke topik yang kuliah Nak Pin tadi, apakah ada kendala dari kuliah Nak Pin sendiri? Sebenarnya kalau kendala Pak ada, cuma memang tidak begitu tampak ya Pak. Tapi jujur sebenarnya saya itu khawatir Pak sama masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Saya juga berusaha untuk kendala-kendala saya itu saya berusaha untuk sembunyikan untuk orang lain tuh nggak tahu. Padahal saya sebenarnya memang punya banyak masalah yang saya. Baik Nak Pin, jadi bolehkah Nak Pin mencoba untuk menceritakannya kepada Bapak? Terus apa sih sebenarnya yang memang menjadi kendala di dalam kuliah yang sedang Nak Pin hadapi? Boleh Nak Pin coba ceritakan kepada Bapak? Jadi begini Pak, saya sering merasa khawatir sama tugas-tugas kuliah saya. Saya tuh khawatir kalau saya nggak bisa ngerjain itu dengan baik. Dan ujian kan semakin dekat Pak. Saya benar-benar yang kayak takut nanti nilai saya jelek. Saya juga takut kalau misalnya semua yang harusnya menjadi kewajiban saya tapi tidak tuntas. Dan saya kayak rasanya ya ini berat aja Pak. Ini saya tuh khawatir berlebih Pak. Oke Nak Pin, Bapak sangat memahami perasaan Nak Pin. Mari kita coba eksplor lagi lebih dalam tentang apa sih yang sebenarnya membuat Nak Pin ini merasa khawatir. Apakah ada hal-hal tertentu yang memang membuat Nak Pin itu sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas Nak Pin tersebut? Saya tuh Pak sering banget nunda-nunda pekerjaan. Terus saya tuh juga benar-benar yang mahasiswa yang kalau misalnya ngerjain tugas di detik-detik deadline saya tuh baru kayak panik sendiri. Terus saya coba untuk ngerjain itu. Terus saya juga kadang stres karena hal-hal yang memang saya lakukan sendiri gitu ya. Terus kepanikan itu juga yang membuat saya cemas Pak di besok saat UAS, karena saya pun takut kalau misalnya nanti saya waktu ngerjain tugas blank dan tiba-tiba saya ngeliat nilai saya ternyata saya
ya saya tunggu. Takutnya itu sih Pak. Nah, kalau dari Nakvin sendiri, apakah Nakvin tahu apa sih yang sebenarnya dapat memicu dan biasanya itu membuat Nakvin merasa cemas dan kebiasaan menunda-nunda itu muncul? Nakvin tahu nggak apa sih yang jadi pemicunya? Saya rasa itu karena saya merasa diri saya itu nggak cukup baik Pak. Jadi saya tuh nggak pintar untuk menyelesaikan tugas-tugas dan saya tuh nggak bisa menghadapi ujian dengan baik. Saya juga mudah apa ya bahasanya? Saya tuh kadang tuh mudah ini loh Pak. Kalau misalnya saya lagi ngerjain tugas, tapi teman-teman tiba-tiba datang untuk ngerjain apa ngajak saya main. Jadi saya mudah untuk tergoda ya, terdistraksi bener Pak oleh teman-teman saya. Terus kadang mereka tuh juga bukan teman-teman yang memang mendukung saya untuk menjadi yang lebih baik. Sebenarnya kadang saya juga sudah kayak ngomong untuk nggak mau ikut, tapi namanya saya adalah teman-teman mereka juga dan mereka juga mencoba mengajak saya. Jadi itulah Pak yang mungkin menurut saya bikin saya sulit untuk fokus belajar. Kalau hal-hal yang memang membuat Nakvin sering terdistraksi oleh teman-teman Nakvin itu, kalau Bapak boleh tahu itu hal apa sih yang memang menarik untuk Nakvin sehingga Nakvin bisa terdistraksi oleh teman-teman Nakvin itu? Saya tuh sering diajak untuk main game online kayak Mobile Legends, Valorant gitu-gitu Pak. Terus saya juga kadang nggak mikir ke depannya. Kadang itu saya tuh ikut kegiatan yang jangkanya lama seperti berorganisasi gitu loh Pak. Jadi kadang saya ikut itu tapi saya tidak memikirkan tugas saya sendiri gimana, lalu belajar saya kayak gimana, apakah terganggu. Saya tuh jarang memikirkan hal-hal kayak gitu. Saya hanya ngincer yang kayak kalau sama teman saya pasti saya senang. Oke, nah sebelum lanjut nih, Bapak boleh tahu nggak sebenarnya Nakvin itu jika besok mungkin kelak lulus kuliah itu Nakvin mempunyai cita-cita yang jadi apa atau mungkin jadi orang seperti apa? Keinginan dari dalam diri Nakvin itu Nakvin ingin jadi orang seperti apa? Sebenarnya ya Pak, saya tuh punya cita-cita yang cukup gede Pak, cukup tinggi juga, yang memang berbanding terbalik sama kegiatan saya sekarang, tingkah laku saya sekarang. Jadi saya tuh pengen banget Pak bisa jadi psikolog profesional Pak. Jadi saya masuk ke jurusan ini juga saya benar-benar yang belajar mati-matian, tapi setelah saya masuk saya tuh bingung kenapa kok saya jadi kayak gini, padahal cita-cita yang saya pengen itu gak jauh-jauh dari apa yang sudah saya ambil sekarang. Oke, jadi Nakvin kan sekarang sudah mungkin selangkah lebih dekat ya dengan kita, karena Nakvin sudah berkuliah di prodi psikologi yang itu juga berhubungan dengan keinginan Nakvin kelak. Nah, tetapi apa sih yang sebenarnya membuat Nakvin ini lebih memilih untuk bermain game, terus mengikuti kegiatan organisasi, sedangkan Nakvin memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kuliah, dan dengan begitu kan Nakvin bisa lebih dekat, lebih apa ya, istilahnya sejalan dengan tujuan Nakvin tadi yang sangat bagus sekali menurut Bapak. Nah, kenapa sih hal tersebut? Kenapa Nakvin lebih memilih untuk bermain game online ataupun kegiatan organisasi tadi? Jadi saya itu Pak lebih memilih untuk melakukan hal tersebut kayak main game online, terus bertemu sama teman-teman dan ngikutin organisasi itu karena saya nggak nyaman Pak. Saya tuh punya rasa ketidaknyamanan yang timbul ketika saya ngerjain tugas Pak. Baik Nakvin, sampai di sini sepertinya Bapak sudah mulai mengerti masalah yang sedang Nakvin hadapi. Nah, sebelum kita lanjut nih, Bapak ingin mencoba meringkas sedikit mengenai obrolan kita tadi. Jadi di sini tuh Nakvin sering merasa khawatir dengan tugas kuliah yang menumpuk, terus ujian yang sudah semakin dekat, sehingga hal tersebutlah Nakvin ini sering menunda mengerjakan tugas, sehingga tugas tersebut sampai mepet deadline, terus blank saat ujian karena Nakvin merasa kurang cukup baik dalam menyelesaikan tugas tersebut,
sehingga Nakpin itu mudah terdistraksi oleh ajakan teman Nakpin untuk bermain game online maupun untuk berorganisasi yang membuat Nakpin merasa lebih nyaman. Nah, apakah benar seperti itu? Iya Pak, bener Pak. Karena yang saya lakuin selama ini juga kayak gitu Pak. Baik, Nakpin. Nah, sampai di sini, jika Bapak boleh tahu, mengapa Nakpin merasa bahwa Nakpin ini kurang cukup baik dalam menyelesaikan tugas maupun mengerjakan ujian? Apakah karena Nakpin ini merasa tidak bisa mengikuti mata kuliah yang diberikan dosen, atau ada faktor lain nih yang membuat Nakpin merasa demikian? Kalau untuk mata kuliah pokok yang memang dikasih dari kampus, saya tuh sebenarnya bisa Pak ngikutinnya dengan baik. Dan nggak ada kendala sih sejauh ini untuk mata kuliah itu. Karena kalau dari hasil rekapan nilai juga, saya termasuk yang dapat nilai tinggi. Oke, jika begitu lantas apa sih hal yang membuat Nakpin merasa kurang cukup baik dalam menyelesaikan tugas maupun mengerjakan ujian? Hmm, sebenarnya Pak, yang saya rasakan itu saat ini ya Pak, saya tuh merasa kalau tuntutan dari keluarga saya yang ekspektasinya mungkin terlalu tinggi ya Pak sama saya. Terus saya tuh harus benar-benar memiliki nilai yang bagus di hadapan mereka. Jadi saya benar harus ngasih nilai yang sempurna lah Pak ke mereka. Dan itu juga yang mereka inginkan, yang kayak nanti kamu harus bisa jadi psikolog yang hebat, kamu harus bisa jadi seorang psikolog yang sukses. Dan itu yang bikin saya tuh sebenarnya kurang percaya diri Pak, karena saya sendiri belum siap untuk menghadapi dunia nyata di kemudian hari Pak. Dan mungkin juga karena faktor dari keluarga yang bentuk dukungannya itu sangat kecil, tapi bentuk dari tuntutannya itu gede Pak. Makanya saya kayak itu yang bikin saya kadang stres, kadang bikin cemas, benar-benar tekanan saya tuh berat banget Pak. Tapi Nakpin juga mengalami ini ya, tekanan dari pihak keluarga ya? Betul Pak, saya ngerasain itu Pak. Apakah tekanan itu sangat tidak nyaman buat Nakpin? Ya kalau menurut saya benar-benar nggak nyaman sih Pak, karena saya sendiri nggak bisa leluasa Pak untuk ngambil apa yang harusnya saya bisa ambil, terus dari apa yang saya inginkan. Saya tuh benar-benar merasa tekanan ini tuh malah membuat saya nggak bisa kemana-mana Pak. Oke. Jadi sampai di sini itu berdasarkan yang sudah Nakpin katakan tadi, Bapak menangkap nih bahwa sebenarnya masalah yang dialami Nakpin ini berawal mula itu karena tuntutan dari keluarga yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Nakpin tadi, sehingga hal tersebut yang membuat Nakpin kurang percaya diri, terus Nakpin belum siap untuk menghadapi dunia nyata setelah lulus. Dengan hal seperti itu kan apa ya, justru itu yang menjadi hambatan bagi Nakpin, yang menjadi apa ya, istilahnya mengganjal jati Nakpin, sehingga dapat mengganggu dan mempengaruhi keinginan juga kuliah Nakpin tadi. Apakah benar menurut Nakpin begitu? Bagaimana menurut Nakpin? Iya Pak, benar Pak, karena yang saya rasakan juga kayak gitu Pak selama ini. Tekanan yang begitu besar dari orang tua, padahal saya bukan anak pertama. Saya ngerasa kalau misalnya orang tua saya tuh terkadang tidak melihat realita yang terjadi, hanya berekspektasi saja, padahal kita yang ngejalanin di sini juga susah gitu loh Pak. Tapi ya emang adanya kayak gitu Pak. Oke, saya sangat memahami apa yang sedang Nakpin rasakan. Jika Bapak boleh tahu lebih lanjut, coba Nakpin ceritakan tentang keinginan Nakpin tadi yang Nakpin ingin menjadi seorang psikolog tadi. Apakah boleh Nakpin ceritakan lebih dalam lagi? Oke. Jadi saya tuh pengen jadi psikolog Pak. Alasannya tuh sebenarnya simpel sih Pak, karena saya tuh pengen bantu orang lain yang memang mungkin memiliki beberapa gangguan-gangguan yang sebenarnya kita tuh bisa bantu, tapi kita karena bukan ahlinya. Jadi alasan saya untuk jadi psikolog tuh itu Pak.
Tapi di sisi lain saya juga punya ketakutan serta hambatan kan Pak. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, orang tua saya yang menuntut saya tinggi, yang memberikan tekanan, lalu berekspektasi yang sangat tinggi. Jadi saya tuh benar-benar takut dalam melangkah, dan saya beneran takut ketika saya salah langkah saya malah mengecewakan mereka. Sehingga saya susah banget untuk cari jalan keluarnya. Oke, jadi di sini untuk yang pertama itu Bapak ingin mengapresiasi untuk Nakpin. Bagus sekali Nakpin. Sebelumnya jika Nakpin itu sudah memiliki tujuan tersebut dalam hidup Nakpin. Nah, untuk masalah sendiri kita akan mencari solusi bersama nih untuk mengatasi masalah dari Nakpin ini. Baik Pak, saya akan ikut semua keputusan yang mungkin baik adanya. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut nih, apakah Nakpin sudah mengerti apa sih sebenarnya yang menjadi pokok dari permasalahan yang sedang Nakpin hadapi ini? Sebenarnya saya sudah tahu Pak, pokok-pokok apa aja yang memang bermasalah buat hidup saya, kayak kebiasaan saya yang menunda pekerjaan, terus tingkat kecemasan saya yang cukup tinggi yang menghambat kemajuan saya dalam belajar ini. Selain itu saya menyadari perlunya mengembangkan kemampuan memanajemen waktu dan mengatasi rasa cemas yang mengganggu. Saya juga menyadari bahwa ekspektasi orang lain diciptakan untuk kayak menjadikan tekanan gitu loh Pak, yang sulit ya bagi saya menghadapi hal itu. Baik, jika Nakpin sudah memahami apa yang sebenarnya menjadi pokok dari permasalahan yang sedang Nakpin hadapi ini, apakah Nakpin memiliki keinginan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi Pak, saya tuh ingin banget bisa mengelola waktu biar saya tuh kalau kegiatan tuh biar jadi lebih efektif dan bisa mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan saya. Dan saya juga pengen banget bisa mengurangi tingkat kecemasan yang selama ini saya rasakan. Dan saya ingin banget bisa meningkatkan kepercayaan diri saya Pak, karena selama ini kan ketika orang tua saya menekan saya, jujur kepercayaan diri saya juga makin turun Pak, untuk kayak ngambil keputusan, dan saya untuk tampil di depan umum itu saya benar-benar gak punya rasa percaya diri itu. Oke, dari yang sudah Nakpin sebutkan tadi, apakah Nakpin sudah memiliki sebuah strategi untuk memilih untuk memenuhi keinginan yang Nakpin inginkan tersebut? Sejauh ini sih saya belum menemukan strategi yang efektif buat diri saya sendiri, makanya saya benar-benar datang ke sini untuk minta bantuan Bapak untuk cari caranya tuh gimana sih itu. Nah, gini Nakpin, berdasarkan dari apa yang sudah Nakpin jelaskan tadi, apa yang sudah Nakpin ceritakan, di sini Bapak ingin membantu Nakpin dengan beberapa strategi yang mungkin ini bisa membantu Nakpin untuk menghadapi masalah-masalah Nakpin tadi. Di sini Bapak punya beberapa strategi lah yang menurut Bapak itu bisa menjadi jalan keluar, dan siapa tahu itu bisa cocok dengan Nakpin dan Nakpin bisa menjalankan strategi ini. Yang pertama mengenai masalah manajemen waktu dari Nakpin. Nah, di sini Bapak akan mengajak Nakpin. Di sini Bapak dan Nakpin akan coba membuat jadwal belajar yang terstruktur dan realistis dengan deadline yang jelas untuk di setiap tugasnya. Selain itu, ini tuh akan membantu Nakpin untuk lebih fokus dan menghindari kebiasaan menunda-nunda. Kita juga akan membahas tentang teknik-teknik manajemen waktu yang efektif seperti Pomodoro dan time blocking. Nah, selanjutnya mengenai teknik relaksasi, kan tadi Nakpin sempat menyinggung tentang perasaan Nakpin yang kurang enak tadi. Nah, di sini Bapak ingin mengusulkan tentang teknik relaksasi, di mana itu bisa membantu Nakpin. Di sini kita akan belajar untuk teknik relaksasi ini seperti Nakpin meditasi, terus yoga, terus pernapasan, tarik nafas, ketika Nakpin merasa penat, merasa kecil, merasa cemas, terus kurangi waktu tentang tugas-tugas yang
menumpuk tadi, terus ya kayak waktu UAS juga tegang gitu. Nakvin bisa mencoba dengan relaksasi ini dengan seperti tarik nafas tadi, terus mengelola rasa itu. Hal itu tuh dapat membantu Nakvin untuk mengelola rasa cemas saat belajar dan ujian. Nah, teknik-teknik ini tuh dapat membantu Nakvin untuk menenangkan pikiran, terus tubuh Nakvin, sehingga Nakvin tuh dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar maupun ketika akan ujian tadi. Nah, yang selanjutnya itu Bapak punya strategi itu mengenai keterampilan belajar nih. Nah, dalam keterampilan belajar ini kita akan mencoba membahas tentang teknik-teknik belajar yang efektif, terus seperti bagaimana membuat catatan yang baik, terus memahami materi dengan lebih mudah, terus mempersiapkan diri untuk ujian. Terus kita juga akan membahas tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar dari Nakvin sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai masalah yang mungkin menurut Bapak ini tidak kalah penting dan cukup penting, yaitu mengenai dukungan sosial. Nah, kita akan mencoba mencari cara untuk meningkatkan dukungan sosialmu, yang dimana kan kamu tadi merasa bahwa keluarga itu justru malah menutupmu, tidak mendukungmu. Nah, di sini kita akan berlatih untuk meningkatkan dukungan sosialmu, seperti bergabung dengan kelompok belajar atau mencari seorang tutor. Nah, dukungan sosial ini dapat membantumu untuk merasa lebih termotivasi dan membantu untuk mencapai tujuan dari Nakvin sendiri. Yang terakhir itu mungkin yang paling penting ini menurut Bapak, yaitu meningkatkan rasa percaya diri Nakvin. Jadi dari cerita yang telah Nakvin sampaikan tadi, itu Bapak katakan bahwa Nakvin kurang percaya diri dalam mengerjakan ujian maupun dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini Bapak ini membahas cara-cara untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri, seperti Nakvin self-talk positif, visualisasi, dan exposure terapi. Nah, rasa percaya diri yang tinggi ini dapat membantu Nakvin untuk lebih yakin dengan kemampuan yang Nakvin miliki. Terus dengan kemampuan itu Nakvin gali, Nakvin sudah mulai percaya diri itu, Nakvin akan lebih berani untuk menghadapi sebuah tantangan. Nah, bagaimana menurut Nakvin dengan cara-cara strategi yang sudah Bapak sampaikan? Saya sih siap Pak menerima saran dan segala cara serta strategi-strategi yang Bapak kasih untuk membantu saya dalam mengubah diri saya sendiri, karena saya benar-benar buntu Pak, nggak tahu jalan keluarnya lagi Pak. Makanya saya datang ke sini untuk minta bantuan sama Bapak. Oke, jadi begini Nakvin, strategi ini dapat berjalan jika Nakvin yakin bahwa Nakvin dapat mencapai tujuan Nakvin. Nah, Nakvin sendiri juga harus bersedia untuk bekerja keras dan pantang menyerah nih. Nakvin harus juga mau berkomitmen terus konsisten dalam melakukan perubahan ini dengan bersabar di setiap prosesnya dan tidak mengharapkan perubahan yang instan. Jadi Nakvin tetap harus berkomitmen, terus tetap mau menjalankan ini step by step dan menikmati setiap prosesnya. Tadi dari perubahan ini tidak bisa Nakvin berharap bahwa perubahan ini proses ini itu akan instan gitu. Baik Pak, saya akan melakukannya dengan sebaik-baik mungkin supaya saya dapat mengeluarkan diri saya dari permasalahan yang sedang saya nikmat hadapi saat ini. Saya akan mencoba untuk menikmatinya. Oke, baik Nakvin. Saya sangat mengapresiasi untuk terhadap keinginan dan semangat Nakvin untuk berubah ini, dan semoga dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga semangat ini, Nakvin dapat berubah dan dapat mencapai keinginan yang Nakvin sebutkan tadi. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, di sini Bapak ingin mencoba meringkas kembali hasil dari konseling kita. Masalah yang dihadapi Nakvin ini itu berasal dari ekspektasi yang dimana orang tua Nakvin sendiri, harapan yang diberikan orang tua Nakvin, sehingga membuat Nakvin menjadi merasa kurang percaya diri. Nah, hal tersebut yang membuat Nakvin sering menunda tugas, terus sering blank saat ujian. Nah, di sisi lain juga Nakvin
dengan blank tadi, terus penundaan 2 tugas kan itu membuat Navin kurang nyaman ya. Jadi Navin sering terdistraksi lah dengan ajakan teman untuk bermain game, terus kegiatan berorganisasi yang dimana hal tersebut membuat Navin merasa lebih nyaman. Nah, dengan begitu juga Navin memiliki keinginan untuk merubah hal tersebut melalui strategi yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, apakah benar seperti itu? Iya benar Pak. Nah, apakah sampai di sini masih ada yang ingin Navin tanyakan atau Navin sampaikan lagi? Sepertinya tidak ada Pak, karena saya sudah merasa lebih baik dan paham untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik, jika tidak ada yang ingin Navin sampaikan lagi, saya ingin menutup sesi konseling ini pada hari ini. Nah, jika Navin perlu bantuan atau ada hal yang ingin Navin tanyakan terkait strategi yang sudah kita bahas tadi, Navin bebas boleh datang ke sini kapan saja. Nah, sebelum menutup juga, Bapak ingin memberikan semangat pada Navin, semoga Navin bisa menjalankan strategi-strategi yang sudah kita sepakati tadi, atau sehingga dengan berjalannya strategi yang sudah kita sepakati tadi itu dapat membuat Navin dapat berubah sehingga mencapai tujuan yang Navin inginkan tadi. Bapak ingin memberikan semangat dan juga semoga Navin bisa menjalani dan melalui masalah ini dengan sebaik mungkin. Baik Pak, saya bersyukur dan berterima kasih sama Bapak. Hari ini saya dikasih beberapa tips dan begitu saya bisa untuk mencari jalan keluar dan saya juga bisa lebih beradaptasi dengan apa yang udah dikasih keluarga dan sama lingkungan sekitar. Oke, sama-sama Navin. Semoga konseling hari ini juga dapat membantu Navin untuk menyelesaikan masalah yang Navin keluhkan tadi. Kalau begitu saya izin pamit Pak, saya permisi dulu karena ada beberapa tugas yang memang harus saya kerjakan ya Pak. Baik, jika Navin ingin keluar, silahkan. Dan jika Bapak ingin mengucapkan selamat melanjutkan tugas Navin hari ini, terima kasih sudah mau datang ke Bapak dan bercerita. Terima kasih Pak.